Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ayat yang ke-153 dari surat Al-Baqarah yang kemarin sudah kita baca sebagian penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagi kalian. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Ista'inu bis-sabri was-salah, yaitu jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagi kalian. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan salat dan sabar sebagai penolong bagi kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan kemarin juga sudah kita bahas bahwasanya sabar itu adalah habsun nafsi, yaitu menahan jiwa, mencegah jiwa atas hal yang dibenci. Kemudian sabar juga sudah kita terangkan ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk menahan diri dari maksiat, dan sabar atas takdir Allah yang dirasa menyakitkan. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai pada penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala tentang sabar dalam rangka menahan diri dari maksiat. Berkata al-muallif rahimahullah, wa kadzalikal ma'siyatu allati tashtaddu dawa'in nafsi wa nawazi'uha ilaiha. Demikian pula maksiat yang semakin kuat dorongan-dorongan jiwa dan godaan-godaannya kepadanya, yaitu kepada maksiat. Wa hiya fi mahalli qudratil 'abdi, dan itu dalam kondisi kemampuan seorang hamba. Maknanya seorang hamba mampu sebenarnya untuk menahan diri dari maksiat, meskipun godaannya itu hebat, meskipun dorongannya itu kuat. Ya, dorongan yang kuat dari maksiat dan godaan-godaan yang hebat dari maksiat, maka sesungguhnya seorang hamba itu masih dalam batas kemampuan untuk menahannya.
Karena pada hakikatnya berbuat kemaksiatan itu melakukan sesuatu. Kita melakukan suatu perbuatan dan kita sebenarnya mampu dalam batas kemampuan kita untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena kita tinggal menahan diri untuk tidak mengerjakan. Ya. Karena perbuatan maksiat itu adalah suatu usaha untuk melakukan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang dilakukan, tinggal kita tidak melakukan, selesai, kan begitu. Beda halnya apabila kita terpaksa. Apabila kita terpaksa atau kita tidak bisa menghindar dari musibah, maka kita tidak bisa keluar dari musibah tersebut apabila Allah sudah mentakdirkannya. Adapun kemaksiatan, maka sebenarnya kita mampu untuk meninggalkannya. Karena apa? Kita tinggal menahan diri dari tidak melakukan. Dan ini juga berbeda dengan mengamalkan ketaatan. Semua kita insya Allah mampu mengamalkan ketaatan, tetapi mengamalkan ketaatan butuh usaha, butuh upaya. Artinya kita tidak bisa diam saja untuk melakukan sholat. Kita tidak bisa diam saja untuk beramal soleh. Harus ada usaha, harus ada upaya, harus ada yang dilakukan. Berbeda dengan kemaksiatan. Kemaksiatan cukup meninggalkan, cukup menahan diri, tidak melakukan apa-apa, sudah meninggalkan maksiat. Nah, jadi dorongan-dorongan yang kuat dan godaan-godaan yang hebat untuk berbuat maksiat, maka sebenarnya seorang hamba fi mahali qudratil abd, masih dalam batas kemampuan seorang hamba untuk meninggalkannya. Namun fahadhihi la yumkinu tarkuha illa bisabrin azim. Ini tidak mungkin untuk ditinggalkan kecuali dengan kesabaran yang besar. Ya. Tidak butuh untuk ditinggalkan kecuali dengan kesabaran yang besar. Meskipun hanya sekedar meninggalkan, tapi karena dorongannya kuat, seakan-akan tangan ini, kaki ini dipermudah untuk berbuat. Contoh mudah, mencuri. Orang kalau mau mencuri butuh gerakan tangan, butuh keterampilan tangan, ya. Nah, apabila kita sabar di dalam masalah ini, cukup hentikan tangan kita tidak bergerak, sudah kita meninggalkan maksiat mencuri. Ya, tetapi kita butuh kesabaran yang besar untuk bisa menghentikan tangan kita. Jadi seakan-akan tangan ini kok begitu mudahnya melakukan keterampilan. Karena apa? Dorongannya kuat, godaannya hebat. Namun kalau kita cermati, cukup dengan mendiamkan tangan kita, kita sudah bisa meninggalkan maksiat. Tapi itu tidak mudah, butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran. Nah, wakafun lidawa'i qalbihi wa nawazi'iha lillahi ta'ala. Dan juga butuh untuk menahan dari godaan-godaan hati dan dorongan-dorongannya lillahi ta'ala. Wasti'anatan billahi 'alal ismati minha, dan meminta pertolongan kepada Allah untuk menjaga dirinya, menjaga diri dari perbuatan maksiat tersebut. Fa innaha minal fitanil kibar, karena sesungguhnya kemaksiatan termasuk di antara fitnah yang besar. Wa kadzalikal bala'u syaqu khususan, demikian pula yaitu musibah yang berat secara khusus. Ini istamarra, apabila berkelanjutan.
Jadi kalau seseorang ditimpa musibah, apalagi musibah itu berat dan berkelanjutan, tidak ada henti-hentinya, fahadza tad'ufu ma'ahu al-quwan nafsaniyah wal jasadiyah, maka akan menjadi lemahlah kekuatan jiwa dan jasadnya. Wa yujadu muqtadaha, dan justru akan muncul yaitu pendorong atau konsekuensi dari kelemahan jiwa ini, wa huwa tasakhut, sehingga menimbulkan marah, tidak terima dengan musibah yang menimpa dirinya. Ya, illam yuqawimha sahibuha bisabri lillah, jika tidak dilawan oleh orang yang tertimpa musibah tersebut bisabri lillah, dengan sabar kepada Allah, wat tawakkuli alaih, bertawakal kepadanya, wal laja'i ilaih, kembali kepadanya, wal iftiqari ala dawam, dan butuh untuk senantiasa konsisten di atas kesabaran. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya segala sesuatu itu butuh bersabar. Ya, segala sesuatu itu butuh bersabar. Dalam ketaatan butuh kesabaran. Bagaimana agar kaki kita mau melangkah ke tempat-tempat kebaikan butuh kesabaran. Bagaimana tangan kita butuh bertindak dalam rangka kebaikan butuh kesabaran. Bagaimana yaitu lisan kita berucap kebaikan butuh kesabaran. Bagaimana tangan kita butuh yaitu namanya untuk berinfak, ya, untuk melakukan segala macam amal kebaikan, memberi hadiah, berinfak, membantu orang, butuh kesabaran. Jadi segala macam amal-amal saleh yang perlu untuk kita lakukan butuh kesabaran. Demikian pula dengan kemaksiatan. Ya, justru kebalikannya, kalau kemaksiatan sebenarnya kita tinggal diam, tapi diamnya kita untuk tidak bermaksiat butuh kesabaran. Ya, kalau dalam ketaatan kita berbuat yang butuh kesabaran, melangkah butuh kesabaran, bertindak butuh kesabaran. Kalau maksiat diam butuh kesabaran. Ya, tidak melangkah butuh kesabaran, tidak bertindak butuh kesabaran. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat antara ketaatan dan kemaksiatan itu luar biasa berlawanan. Kalau seandainya, perhatikan, kalau seandainya keadaannya terbalik, itu mungkin sangat enak kehidupan kita. Apa itu? Taat tinggal diam, gitu ya. Kita mau taat tinggal diam saja, dan kita menahan diri dari maksiat, tinggal melakukan. Ya, supaya tidak maksiat kita melakukan sesuatu, supaya kita taat tinggal diam saja. Nah, seakan-akan kalau seperti ini mudah. Jadi dorongan untuk berbuat ketaatan ini cukup disabari dengan diam, dan ini tidak mungkin karena ketaatan butuh berbuat. Kita mau sholat butuh bergerak, kita mau infak butuh harta, dan butuh kita yaitu wujudkan dengan tenaga kita. Ya, ambil uang, memberikan ke orang lain, atau tidak transfer dan lain sebagainya. Intinya butuh upaya untuk berbuat ketaatan. Namun hati ini justru rasanya ingin diam, kan begitu? Ya, mau berangkat sholat butuh tenaga, butuh bergerak, tapi hati inginnya apa? Diam. Kan enak diam, Bu, ya kan? Tapi ketika berbuat maksiat, hati inginnya bergerak. Padahal cukup diam, kita sudah menahan diri dari apa? Maksiat. Kenapa kok gitu, Bu? Ketika mau melakukan ketaatan, justru kita ingin diam. Tapi ketika berbuat kemaksiatan, kita ingin bergerak.
Begitu enggak? Ya. Padahal kalau seandainya kita diam, selesai, kita tidak berbuat maksiat. Kaki ini kok gampangnya loh melangkah menuju ke tempat maksiat. Tangan ini kok begitu mudahnya untuk melakukan maksiat. Mulut ini begitu mudahnya untuk berbicara maksiat. Tapi kalau ketaatan kok malas. Mau baca Quran kok malas. Tapi mau ghibah kok gampang. Nah, semua ini butuh apa? Kesabaran. Mau melakukan ketaatan butuh kesabaran, mau menahan diri dari maksiat butuh kesabaran. Demikian pula ketika kita ditimpa musibah. Ya, begitu mudah dan begitu diringankan lisan kita kalau kita mau mengumpat, mau menghardik, mau mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah, tapi menahan lisan untuk tidak berkata yang tidak diridhai oleh Allah itu sulit. Nah, semua ini butuh kesabaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagi kalian dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya, dalam ketaatan jadikanlah sabar sebagai penolong bagi kita untuk mengerjakan ketaatan. Dalam kemaksiatan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagi kita untuk menahan dari maksiat. Dalam tertimpa musibah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita ketika tertimpa musibah. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian selanjutnya Al-Mu'allif rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, fa'alimta, maka engkau mengetahui, anna sabra muhtajun ilaihil abdu, maka bahwasanya sabar itu dibutuhkan oleh hamba, bal muttarrun ilaihi, bahkan bukan hanya sekedar butuh, ya, bukan hanya sekedar hajat, tetapi sudah darurat. Seorang hamba itu sudah dalam kondisi urgen membutuhkan kesabaran. Fi kulli halatin min ahwalihi, di setiap keadaan dari keadaan-keadaannya. Ya, tadi taat butuh sabar, maksiat butuh sabar, musibah butuh sabar. Wa akhbara annahu ma'as sabirin, dan Allah mengabarkan bahwasanya ia bersama dengan orang-orang yang sabar. Ai ma'aman kana as-sabru lahum khuluqan wa sifatan, itu Allah bersama dengan orang yang sabar itu menjadi akhlak dan sifatnya, wa malakatan, dan karakternya, bima'unatihi wa taufiqihi wa tasdidihi, dengan pertolongan Allah, taufiknya, dan yaitu tasdid, Allah yang akan memberikan atau meluruskan jalannya. Nah, jadi kalau orang itu sudah memiliki sifat dan akhlak sabar, maka Allah akan bersama dirinya. Fahanat alaihim bidzalikal masyak wal makarihu, maka akan ringanlah bagi mereka hal-hal yang berat dan hal-hal yang dibenci. Wasahula alaihim kullu azimin, dan akan mudah atas mereka setiap hal yang besar. Wazalat anhum kullu su'ubatin, dan akan hilang dari mereka setiap hal-hal yang berat, sulit. Wa hadhihi ma'iyyatun khassatun, dan ini kebersamaan yang khusus, kebersamaan Allah yang khusus. Taqtadi mahabbatahu wa ma'unatahu, yang berkonsekuensi kecintaan Allah dan pertolongannya, wa nasrahu wa qurbahu, pertolongan dan kedekatannya, pertolongan Allah dan kedekatannya. Wa hadhihi manqabatun azimatun lis-sabirin, dan ini adalah keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bersabar.
Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-mu'allif sedikit menyinggung masalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah terhadap seorang hamba. Maka hal yang perlu untuk kita ketahui, hal yang perlu untuk kita perhatikan, kebersamaan Allah bersama hamba itu bukan kebersamaan secara zat. Artinya Allah tidak bersama kita secara zatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Allah ada di mana? Di atas arsy. Di langit, di atas arsy. Dan ini hal yang sudah kita yakini sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Aamintum man fis sama'. Ya, Allah zatnya ada di atas arsy. Sedangkan kebersamaan Allah bersama kita itu kebersamaan maknawi, bukan secara zat. Apa secara maknawi? Artinya Allah bersama kita dengan senantiasa melihat kita, mengawasi kita, mendengar kita, membimbing kita, menjaga kita, dan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kita. Namun kebersamaan Allah secara maknawi ini pun ada dua. Ya, kebersamaan Allah secara maknawi ini pun ada dua. Ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan Allah secara umum yaitu Allah bersama dengan siapapun, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman, baik orang-orang yang saleh maupun orang-orang yang tidak saleh, baik orang-orang yang taat maupun orang-orang yang bermaksiat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, wa huwa ma'ahum aynama kanu, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, ma'iyah ammah ini hanya meliputi penglihatan, pendengaran, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat kita, melihat orang-orang kafir, melihat orang-orang fasik. Allah mendengar kita, mendengar orang-orang kafir, mendengar orang-orang fasik, mendengar ahli maksiat. Allah mengawasi kita, mengawasi orang-orang kafir, mengawasi orang-orang fasik, mengawasi orang-orang ahli maksiat. Jadi umum kebersamaan Allah kepada mereka. Adapun kebersamaan khusus ma'iyah khassah ini hanya berlaku bagi orang-orang yang saleh secara umum dan orang-orang yang sabar secara khusus. Ya, jadi kebersamaan Allah secara khusus kalau kita sesuaikan dengan pembahasan di sini itu hanya bersama orang-orang yang sabar. Wa huwa ya innallaha ma'a as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, kebersamaan Allah yang khusus ini meliputi atau kebersamaan Allah yang khusus ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintainya, menolongnya, dekat dengannya. Ya, jadi Allah bersama dengan orang-orang yang sabar karena Allah cinta mereka, karena Allah ingin menolong mereka. Sedangkan kebersamaan Allah secara umum terhadap orang-orang siapapun mereka itu hanya melihat, mengawasi, mendengar. Sedangkan kebersamaan Allah secara khusus yaitu karena Allah mencintainya, karena Allah ingin menolongnya, karena Allah ingin menjaganya, karena Allah ingin membimbingnya, dan ini hanya berlaku bagi siapa? Orang-orang yang bersabar. Nah, falaula atau falau lam yakun lis-sabirina fadilatun
seandainya tidak ada keutamaan lisabirin bagi orang-orang yang bersabar, illa annahum fazu bihadhil ma'iyyah, kecuali mereka mendapatkan kebersamaan minallahi dengan Allah ini, lakafa biha fadlan wa syarafan. Ya, tentu ini cukup sebagai suatu karunia dan kemuliaan. Artinya, seandainya orang-orang yang sabar tidak mendapat apa-apa kecuali kebersamaan dengan Allah yang khusus ini, maka ini sudah cukup. Ya, sudah cukup. Seandainya orang-orang yang sabar hanya dapat kebersamaan Allah yang khusus ini, maka ini sudah cukup. Seakan-akan sudah nggak butuh apa-apa lagi. Bagaimana tidak? Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, yaitu Allah mencintainya, menolongnya, menjaganya, memberikan petunjuk. Apalagi yang dibutuhkan, sudah cukup. Nah ini ya. Wa amal ma'iyyatul ammah. Nah ini, adapun ma'iyyah ammah tadi sudah kita singgung, kebersamaan Allah secara umum, fahiya ma'iyyatul ilmi wal qudrah, yaitu kebersamaan Allah secara ilmu dan kekuasaan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa hadhihi 'amatun lil khalq, dan ini umum berlaku pada semua makhluk. Ya, ma'iyyatun 'ammah, ma'iyatul ilmi wal qudrah. Allah bersama kita dengan ilmunya. Jadi Allah tahu semua pergerakan kita, perbuatan kita, baik yang saleh maupun yang tidak saleh, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik ahli maksiat atau ahli taat. Wal qudrah, dan Allah juga apa? Memiliki kemampuan atas kita. Allah bersama kita dengan kekuasaannya. Tidak ada satupun yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi poin utamanya sampai pada penjelasan al-muallif di sini, orang-orang yang sabar itu memiliki keutamaan ma'iyah khassah. Orang-orang yang sabar memiliki keistimewaan, yaitu bersama dengan Allah secara apa? Khusus. Ya, bersama Allah secara khusus, yang maknanya meliputi Allah mencintainya, Allah menjaganya, Allah menolongnya, dan Allah membimbingnya. Ya, sedangkan ma'iyah ammah berlaku umum bagi seluruh manusia, tidak ada keutamaan dan keistimewaan. Karena apa? Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar semua hamba-hambanya. Jadi tidak ada keistimewaan orang yang perbuatannya didengar oleh Allah, orang yang amalannya dilihat oleh Allah. Tidak ada keistimewaan karena semua juga apa? Merasakan. Tapi yang ditolong oleh Allah hanya orang-orang tertentu. Yang dicintai oleh Allah hanya orang-orang yang tertentu. Ya. Jadi keistimewaan bagi orang yang sabar adalah ma'iyah khassah. Taib, kemudian wa amara ta'ala bil isti'anati bis salah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjadikan salat sebagai penolong. Li'anna as-salata hiya imaduddin, karena salat adalah tiang agama. Wa nurul mu'minin, dan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Wa hiya silatu bainal 'abdi wa baina rabbih, dan ia merupakan hubungan yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya. Salat merupakan penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Fa'idha kanat salatul abdi salatan kamilatan,
Maka apabila salatnya seorang hamba itu salat yang sempurna, mujtami'an fiha ma yalzamu fiha wa ma yusan, yang terkumpul di dalamnya hal-hal yang diwajibkan dan yang disunnahkan, wa hasala fiha hudurul qalbi alladhi huwa lubbuha, dan juga terdapat di dalam salat tersebut hadirnya hati yang merupakan intisari dari salat, fasaral abdu idza dakhala fiha istash'ara dukhuluhu ala rabbih. Jadi orang kalau sudah sholat semacam ini seakan-akan dia merasakan dia telah masuk menjumpai Tuhannya. Wa wuqufuhu baina yadayhi, dan berdiri di hadapannya. Mauqifal abdil khadim al muta'addib, berdiri sebagaimana seorang hamba yang melayani, atau seorang hamba pelayan yang memiliki adab, mustahdiran likulli ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu, menghadirkan diri di setiap apa yang akan diucapkan dan apa yang dikerjakan, mustaghriqan bimunajati rabbih wa du'aihi, tenggelam dalam munajat kepada Tuhannya dan berdoa kepadanya. La jarama anna hadhihi salata min akbaril ma'unati ala jami'il umur. Maka tidak salah lagi salat seperti ini di antara penolong terbesar atas segala urusan. Tayyib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang cukup menarik di sini yang disampaikan oleh al-muallif, salat seorang hamba dengan salat yang sempurna. Perhatikan, apabila salat seorang hamba itu salat yang sempurna, bagaimana salat yang sempurna itu? Mujtami'an fiha ma yalzamu fiha wa ma yusan, terkumpul di dalamnya mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Berarti salatnya harus terpenuhi segala kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Ini mengisyaratkan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sebagaimana yang Rasul SAW perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salatnya harus sesuai dengan tuntunan, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Namun ini saja tidak cukup. Salat yang sempurna harus juga diiringi dengan wa hasala fiha hudurul qalb, harus ada di dalamnya kehadiran hati, alladhi huwa lubbuha, yang merupakan intinya. Karena orang sholat itu ada kala hatinya hadir, tetapi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hatinya hadir, tapi rukun-rukun, wajib-wajib itu tidak dilakukan. Maka ini nggak ada artinya. Dan sebaliknya, orang yang mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan tapi hatinya nggak hadir, dan ini kemungkinan besar kita ngaji sifat sholat Nabi sudah khatam, tahu kita mana rukun sholat, mana syarat sholat, mana wajib sholat, mana sunnah sholat, tahu kita mempraktekkan sholat semirip mungkin dengan sholatnya Rasulullah SAW. Namun hati kita kurang fokus, ya, hanya gerakan saja yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi hatinya tidak hadir. Nah, bisa jadi jamaah sekalian, ini yang menghalangi kita mendapatkan pertolongan Allah dengan sholat kita. Ya, makanya para ulama kita
seringkali mengingatkan, bahkan ini sudah menjadi hal yang kita ketahui bahwasanya amalan itu akan diterima oleh Allah jika ikhlas dan ittiba. Tidak hanya cukup ittiba saja, ikhlas butuh. Jadi ini pengingat bagi kita. Dari sisi ittiba kita mungkin sudah sempurna, kita mungkin sudah maksimal, tapi dari sisi keikhlasan, menghadirkan hati, ini yang kurang. Sebaliknya saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita tidak diragukan keikhlasannya, tidak diragukan kekhusyuannya, tapi dari segi ittiba mereka kurang. Ya, kita nggak ada apa-apanya dari segi kekhusyuan, dari segi keikhlasan, ketulusan, nggak ada apa-apanya kita. Tapi dari segi ittiba mereka kurang. Nah, inilah pinternya setan menggoda semua jenis manusia. Pada ahli ibadah digoda untuk berbuat bid'ah. Dari segi ittiba mereka kalah. Pada orang-orang yang mengikuti sunnah digoda dari segi keikhlasan hati, kekhusyuan. Ini kadang-kadang kita lupa, seakan-akan kalau sudah sholat sesuai dengan sunnah sudah beres. Padahal masih ada hati yang perlu ditata, masih ada hati yang perlu benar-benar dijaga. Tidak otomatis sudah mengamalkan sunnah aman. Setan gak akan pernah putus asa untuk mengganggu umat manusia, baik dari yang ahli taat maupun yang ahli maksiat. Semua digoda oleh setan sesuai dengan apa? Kadar masing-masing. Nah, ini sholat yang sempurna, hatinya hadir, amal perbuatannya sesuai dengan tuntunan, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika memang sholat seseorang seperti ini, maka sholat ini akan menjadi penolong terbesar dari segala urusan. Fa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang apa? Sempurna. Kalau kita masih tidak bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka jangan salahkan sholat kita. Saya sudah sholat kok masih begini. Tapi salahkan diri kita yang belum sholat dengan sempurna. Naam. Walianna hadhil hudura hadzal hudura, dan sesungguhnya kehadiran ini, menghadirkan diri di dalam salat ini, alladzi yakunu fis salat, yang ada di dalam salat, yujibu lil abdi fi qalbihi wasfan, itu yaitu menjadikan seorang hamba di dalam hatinya sifat, wada'iyan, dan penyeru, yad'uhu ila imtithali awamiri rabbih, yang menyeru dirinya untuk mentaati perintah Tuhannya, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangannya. Hadhihi hiyas salatul lati, inilah salat yang amarallahu, Allah perintahkan, an nasta'ina biha ala kulli syai', untuk menjadikannya sebagai penolong atas segala sesuatu. Tayyib, ya. Jadi salat yang hati itu hadir dan sesuai dengan tuntunan, inilah yang menjadikan seorang hamba bisa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salat seperti inilah yang akan menjadikan kita didorong untuk berbuat taat dan dicegah dari berbuat maksiat. Inilah salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, kalau selama ini kita masih belum maksimal di dalam
menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, berarti ada yang salah dalam apa? Salat kita. Ya, jadi jangan salahkan salatnya. Kenapa kok salat ini tidak bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar? Saya sudah salat kok seperti ini. Maka yang disalahkan diri kita. Ada yang tidak beres dari salat kita. Jadi bukan Allah yang salah, bukan Allah yang keliru dengan firman-Nya, tapi kitalah yang salah karena belum maksimal di dalam salat kita. Ya, dan benar ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau hati kita sudah hadir di dalam salat, sudah khusyuk, sudah benar-benar merasuk di dalam hati kita, maka inilah yang akan mendorong kita untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Tapi kalau sholat itu hanya sebagai rutinitas, tidak ada ruhnya sama sekali, ya ini belum bisa menahan diri dari berbuat maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi sabar dan sholat, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara yang menjadi pertolongan kita dalam segala urusan kita. Ya, sabar dan sholat inilah yang bisa menjadi penolong kita dalam segala urusan kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-154. Silakan dibaca. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka mati. Bahkan mereka hidup, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mereka mati syahid. Yang kita lihat mereka mati, nyawa mereka telah dicabut, jasad mereka tidak bergerak, bahkan mereka telah dimakamkan, dikuburkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah mati. Namun Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan bal ahya'un, bahkan mereka itu masih hidup, akan tetapi kita tidak menyadarinya. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Lamma dzakara tabaraka wa ta'ala al-amra bil isti'anati bis sabri ala jami'il umur. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan perintah untuk menjadikan sabar sebagai penolong atas segala urusan, dzakara namudajan mimma yusta'anu bis-sabri alaih. Allah menyebutkan contoh, Allah menyebutkan satu contoh dari apa yang bisa dijadikannya sabar sebagai pertolongan. Wa huwal jihadu fi sabilih, yaitu jihad di jalan Allah. Sabar yang jenis mana ini? Sabar yang jenis mana? Dalam ketaatan, sabar yang pertama. Ya, sabar ada 3. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar di dalam kemaksiatan, maksudnya menahan dari maksiat, dan sabar dari musibah.
Ya. Nah, jadi setelah Allah sebutkan secara umum, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong bagi kalian. Di ayat setelahnya Allah sebutkan langsung contoh praktek sabar, yaitu sabar di dalam ketaatan. Apa itu? Ketika seseorang berjihad di jalan Allah. Wa huwa afdalut ta'atil badaniyah, dan jihad merupakan ketaatan dari segi badan, ketaatan dalam tubuh kita yang paling afdal. Wa asyaqquha 'alan nufus, dan yang paling berat bagi jiwa. Lima syaqqatihi fi nafsihi, karena sangat berat di dalam jiwa kita. Kenapa? Walikaunihi muaddiyan lil qatli wa adamil haya, karena dia bisa mengakibatkan terbunuhnya seseorang dan hilangnya kehidupan. Jadi nggak main-main, Allah langsung contohkan ketaatan yang paling utama dalam segi fisik kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sinamihi al-jihad. Pokok dari segala urusan Islam, tiang penyangganya salat, puncaknya jihad. Dan salat sudah disebutkan beriringan dengan sabar di ayat sebelumnya. Nah, Allah menjadikan contoh sabar di dalam ketaatan langsung tidak main-main apa? Jihad, puncaknya Islam. Dan mengapa Allah menyebutkan yang paling baik? Sebagai penegasan bahwasanya sabar ini benar-benar dibutuhkan untuk bisa mengamalkan hal yang terbaik di dalam Islam. Ya, dari segi badan, amalan yang paling utama jihad, karena Rasul menyebutkan apa? Puncak sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa paling puncak dan paling afdal? Karena godaannya, hal-hal yang menghalangi seseorang untuk jihad itu besar. Dari segi apa? Dari segi ancamannya nyawa melayang. Kalau orang sholat lebih mudah. Kenapa? Orang sholat tidak akan kehilangan nyawa. Orang puasa hanya menahan dahaga, nggak sampailah mati. Artinya secara normal puasa tidak menyebabkan orang apa? Mati. Sholat tidak menyebabkan orang mati. Tapi kalau jihad ada potensi besar mati. Ada potensi besar kehilangan nyawa. Nah, allati innama yarghabur raghibuna fi hadhihi dunya. Sedangkan kehidupan ini adalah yang paling disukai dalam kehidupan dunia. Li husulil hayati wa lawazimiha, ada menjadi kelaziman dari kehidupan. Ya, hidup di dunia itu menjadi kelaziman dari suatu kehidupan. Fa kullu ma yatasarrafuna bihi fa innahu sa'yun laha. Maka setiap perbuatan yang dilakukan manusia, maka usahanya untuk apa? Tetap hidup di dunia. Wa daf'u lima yudadduha, dan mencegah hal-hal yang bisa menjadikan kebalikannya apa? Mati. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala perbuatan kita, segala aktivitas kita yang kita sukai itu bisa kita capai, bisa kita raih. Syarat utamanya kita hidup. Syarat utamanya kita hidup. Pengin menikmati makanan, harus apa?
hidup. Kalau kita mati nggak ada rasanya. Kita mati disuapi makanan yang paling enak, nggak akan ada rasanya, tidak akan bisa kita nikmati. Segala sesuatu yang ingin kita capai tidak berarti apa-apa kalau kita mati. Harta yang kita miliki begitu kita mati selesai. Ya. Apapun itu, segala sesuatu yang kita inginkan di dunia yang bisa kita capai dan kita raih, maka tidak ada artinya kalau kita nggak hidup. Oleh karena itu, hal yang paling dibenci manusia mati. Kenapa? Dia akan menghalangi cita-cita yang dia ingin dapatkan. Kematian akan menghalangi kenikmatan yang ingin dia raih. Dan jihad di antara salah satu yang berpotensi besar menjadikan dia mati. Jadi jihad di antara penghalang terbesar seseorang meraih kenikmatan duniawi. Ingat yang kita bahas duniawi. Nah, wa minal ma'lum, dan hal yang diketahui, annal mahbuba, bahwasanya sesuatu yang dicintai, la yatrukuhul aqilu, tidak akan ditinggalkan oleh orang yang berakal, bagi orang yang berakal, illa li mahbubin a'la minhu a'zam, kecuali karena sesuatu yang lebih dicintai besar, ya, atau lebih sesuatu yang lebih dicintai lagi, yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya begini, kita menyukai makanan tertentu, misalkan kita menyukai makanan tertentu, maka makanan ini tidak akan kita tinggalkan kecuali kita menemukan makanan yang lebih baik darinya, yang lebih kita sukai. Ya, misalkan apa? Misalkan sate dan soto, ya, ini misalkan saja. Kita suka sate tapi lebih suka soto. Misalkan kita suka sate tapi lebih suka apa? Sama soto. Maka kita nggak akan lepas dari sate kalau ada makanan-makanan yang di bawah soto. Ya. Kita akan meninggalkan sate kalau ada soto, meskipun dicampur juga bisa, Bu, ya. Ya, dicampur juga bisa. Tapi kalau pilihannya ini atau itu, maka kita akan tinggalkan sate. Soto atau sate? Ya soto. Tapi kalau nggak ada soto, sate nggak akan lepas dari kita. Nah, jadi kita bisa meninggalkan sesuatu yang kita cintai apabila ada sesuatu yang lebih kita cintai. Nah, lalu kaitan dengan bahasan kita apa? Fa akhbara ta'ala, maka Allah Ta'ala mengabarkan, anna man qutila fi sabilih, bahwa orang yang terbunuh di jalannya, bi anna qatila atau bi an qatala fi sabilillah, itu orang yang berperang di jalan Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, wa dinuhu adz-dzahira, dan menjadikan agamanya itu menang, la li ghairi dzalika minal aghrad, bukan karena tujuan yang lain dari tujuan-tujuan yang ada, fa innahu lam tafuthul hayatul mahbubah, ya, maka dia tidak akan kehilangan kehidupan yang dicintainya. Bal hasala lahu hayatun a'dhama, atau bal hasalahu hayatun a'dhamu wa akmalu mimma tazunnun wa tahsabun, bahkan dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih besar dan lebih sempurna dari apa yang kalian sangka dan kalian duga. Thayyib. Kalau tadi kita bicara makanan, sekarang kita bicara kehidupan. Orang yang berperang di jalan Allah, niatnya lillahi ta'ala, niatnya ikhlas fi sabilillah, mencintai kehidupan dunia. Gak ada orang yang gak cinta kehidupan dunia. Semua orang cinta kehidupan dunia.
termasuk orang yang berjihad fisabilillah. Namun kecintaannya terhadap kehidupan dunia ini akan ditinggalkan karena dia akan mendapatkan hal yang lebih dicintainya, yaitu kehidupan akhirat. Kenapa orang yang berjihad mudah meninggalkan ambisi kehidupan dunia? Karena dia sudah merasakan atau karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang lebih dia cintai dari kehidupan dunia, yaitu kehidupan apa? Akhirat. Menunjukkan orang yang berjihad fisabilillah dengan ikhlas nggak akan kehilangan kehidupan, nggak akan kehilangan kehidupan dalam artian secara umum. Kehidupan dunia lewat, dia kehilangan. Seperti orang tadi, kalau dia ngambil soto, satenya hilang, tapi dia tidak kehilangan makanan yang sangat dia cintai. Iya betul tidak? Pilihannya mana, soto atau sate? Ya soto. Loh, kamu kan suka sate. Iya, tapi saya lebih suka soto. Ya sudah, berarti kamu nggak dapat sate. Nggak apa-apa, karena saya lebih suka soto. Ini yang lebih saya cintai. Dunia atau akhirat? Hidup atau hidup? Nah gitu kan. Hidup dunia atau hidup di akhirat? Hidup akhirat. Loh, kamu kehilangan dunia? Nggak apa-apa, akhirat lebih saya cintai. Inilah yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, apa itu? Fa innahu lam tafutul hayatul mahbubah. Tenang, orang yang berjihad tidak akan kehilangan kehidupan yang dia cintai, yang lebih besar, yaitu kehidupan yang lebih agung, lebih sempurna dari yang dikira. Fasyuhada, maka orang-orang yang mati syahid, ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka senantiasa hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mendapatkan rezeki. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita karena nggak ngerasakan saja, makanya kita itu merasa takut, merasa khawatir. Kenapa? Karena kita sudah nyaman di dunia. Meskipun kenyamanan kita ini, saya yakin ya tidak kenyamanan yang hakiki. Seenak-enaknya orang hidup di dunia, maka pasti ada susahnya. Ya, gayanya saja ingin hidup terus di dunia, padahal di dunia ya juga merasakan kesusahan. Ada derita, ada tangisan, ada kesedihan, dan kita tahu ini semua akan hilang kalau kita mendapatkan keberuntungan di mana? Di mana? Kesedihan, kesusahan, kesulitan, tangisan ini akan hilang kalau kita mendapatkan kenikmatan di akhirat. Tapi kok kita masih saja tetap mempertahankan dunia? Kenapa? Sudah tahu kita secara ilmu, secara teori, semua beban, semua kesulitan, semua kesusahan akan hilang kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan akhirat. Artinya kita butuh mati dulu. Maksudnya kita bukan mengharapkan kematian loh ya, tapi setidaknya kita nggak takut mati. Kenapa? Justru mati ini akan bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih sempurna. Tapi kenapa kok kita masih gandoli dunia? Kok kita masih takut mati? Berat rasanya ninggalkan dunia, padahal kita tahu kenikmatan akhirat sedang menanti kita. Ya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang mati syahid itu sebenarnya enggak mati mereka. Mereka hidup, tapi lihat, inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka mendapatkan rizki. Dan sebenarnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan hanya orang-orang yang mati syahid saja. Apa itu? Semua manusia, semua orang ketika sudah meninggal dunia, sebenarnya mereka itu tidak
mati. Kan begitu. Mereka hidup di kehidupan yang lain. Menurut kita, apa yang kita lihat, mereka sudah mati. Si fulan, sudah dimakamkan kemarin. Ya nggak bisa jalan, nggak bisa hidup, nggak bisa makan, nggak bisa sholat. Tetapi di alam kubur siapa yang tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan. Mereka hidup, imma mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Nah, orang-orang yang mati syahid dipastikan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mendapatkan rizki. Berarti mendapatkan nikmat. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka akan memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang belum, yaitu menyusul mereka di belakang mereka, yaitu orang-orang yang masih hidup. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalian wahai orang-orang yang masih hidup, jangan takut, jangan bersedih. Wallahu a'lam bishawab. Seakan-akan mereka itu ingin berbagi kebahagiaan jamaah, tapi lewat berita dari Allah, bukan dari mereka. Karena mereka nggak bisa berbagi kebahagiaan dengan kita. Kenapa? Karena sudah beda alam. Ya, orang-orang yang mati tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Makanya tidak akan ada dan tidak pernah terjadi arwah apa bu namanya? Melayang. Ya. Tidak akan ada arwah gentayangan. Kenapa? Karena arwah itu ruh bu ya. Arwah itu bahasa Indonesianya ruh. Ruh itu kalau sudah dicabut oleh Allah melalui malaikat, maka dia akan kembali ke alam kubur. Hanya dua kemungkinan, dapat nikmat atau dapat siksa. Nah, secara logika, ruh yang dapat nikmat kubur sudah dapat nikmat dia. Ngapain dia kembali ke dunia? Lebih enak di alam kubur. Kalau ruh ini dapat siksa, kok enak bisa jalan-jalan? Jadi nggak masuk logika ada ruh gentayangan. Nasibnya ruh ini gimana? Nggak senang, nggak susah? Nggak ada. Di alam kubur hanya dua pilihan, senang atau susah. Kalau senang ditambahkan surga, ya nggak akan mau dia balik ke dunia yang penuh dengan berbagai macam kesusahan. Dia sudah dapat nikmat kubur, selangkah lagi masuk surga, ngapain dia kembali ke dunia yang penuh dengan kesusahan, kerusakan? Kalau dia dapat siksa kubur, dihimpit, dijaga malaikat yang bengis, kok bisa lolos? Mustahil. Maka dari itu kalau ada yang melihat penampakan orang yang sudah meninggal dunia, bisa dipastikan itu jin yang berwujud orang tersebut. Bisa dipastikan itu jin yang berwujud orang tersebut, bukan orang yang sesungguhnya. Jadi saya ketemu nenek, saya ketemu kakek, di mana? Di kamar, misalkan jasadnya kakek, ruhnya kakek ada di kamar, itu bohong. Bisa dipastikan itu jin yang menyamar, jin yang menyerupai. Ya, kakek berpesan demikian, bohong. Ya, karena sudah putus hubungan dan putus kehidupan, tidak akan pernah nyambung. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Orang-orang yang mati syahid itu bahagia.
dan ingin berbagi kebahagiaan dengan kita. Jadi seakan-akan orang-orang yang mati syahid mengirim pesan melalui Allah di dalam firman-Nya, apa? Wahai orang-orang yang masih hidup, jangan khawatir, jangan takut kalian itu. Artinya apa? Kalau kalian mau berjihad lalu mati di jalan Allah, ini loh yang dirasakan. Kami sudah merasakan, mendapatkan nikmat. Ya, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka memberi kabar gembira dengan kenikmatan dari Allah dan karunia-Nya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman, balasan bagi orang-orang yang beriman. Nah, satu lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang mungkin perlu untuk kita perhatikan. Di awal tadi saya menyebutkan fasyuhada'u ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mati syahid, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun. Apa artinya? Mendapat rizki. Jadi orang-orang yang sudah mati, orang-orang saleh termasuk orang-orang yang mati syahid, di alam kubur mereka mendapat rizki, bukan yang memberi rizki. Artinya apa? Artinya, wahai orang-orang yang masih hidup, jangan sekali-kali kalian meminta rizki kepada orang yang sudah mati, karena mereka justru mendapatkan rizki dari Allah, bukan mereka yang memberi rizki. Ya, jadi mereka dapat rizki, bukan memberi rizki. Maka salah sekali kalau ada orang yang masih hidup meminta rizki kepada orang yang telah mati. Nah, kemudian fahal a'zamu min hadhil hayatil mutadamminati lil qurbi min Allah Ta'ala. Maka apakah ada yang lebih agung dari kehidupan akhirat ini, kehidupan yang mengandung kedekatan dengan Allah, wa tamattu'ihim bi rizqihil badani, dan dengan kenikmatan bersenang-senangnya mereka dengan rizki dari Allah, baik dari badan mereka, minal ma'kulatil masyrubatil ladzidah, berupa makanan dan minuman yang lezat, wa rizqir ruhi, dan rizki dari ruh, rizki badan, makan, minum, bernikmat-nikmat. Rizki ruh, wa huwal farhu wal farahu wal istibsyar, yaitu gembira dan memberi kabar gembira. Wa zawalu kulli khaufin wa huznin, dan hilangnya setiap atau segala ketakutan dan kesedihan. Wa hadhihi hayatun barzakhiyah, dan inilah kehidupan di alam barzakh. Perhatikan, kehidupan di alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat, atau alam akhirat yang permulaan. Ini belum kehidupan di surga, baru kehidupan di alam barzakh. Itu saja mereka sudah mendapatkan kenikmatan, kesenangan, hilang segala kesusahan. Akmalu minal hayati dunya, tentu ini lebih sempurna dari kehidupan dunia. Bal qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna arwaha syuhada, bahwasanya ruh orang-orang yang mati syahid fi ajwafi tuyurin khudrin, mereka berada di paruh-paruh burung-burung yang berwarna hijau, taridu anharul jannah, yang menjumpai atau mendatangi sungai-sungai di surga. Wa ta'kulu min thimariha, mereka makan dari buah-buahan di surga. Wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil arsh,
dan mereka berlindung di sangkar-sangkar yang tergantung di arsy. Ya, jadi orang-orang yang mati syahid mereka berada di paruh-paruh burung yang berwarna hijau. Mereka mau ke sungai surga mudah, dan mereka tinggalnya di sangkar-sangkar yang tergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil hayati, maka di dalam ayat ini, pada ayat ini, a'dhamu hassin al jihadi fi sabilillah, merupakan dorongan yang paling besar untuk berjihad di jalan Allah. 6. Wa mulazamatu sabri alaihi, tentunya harus disertai dengan kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan balasan yang lebih baik, namun tetap juga harus disertai dengan kesabaran. Artinya orang yang mau berjihad di jalan Allah dengan meyakini kehidupan yang akan didapatkan itu lebih baik daripada kehidupan dunia, tapi kalau tidak bersabar maka tetap tidak akan bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala kaitkan ayat tentang sabar langsung dengan contoh prakteknya. Seakan-akan ini loh, kalau kalian sabar, kalian akan mampu berjihad di jalan Allah, kalian akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Naam. Falau sya'ara al-'abdu bima lil maqtulina fi sabilillahi minats thawab. Jika seandainya hamba-hamba Allah merasa bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mendapatkan pahala, lam yatakhallaf anhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang tertinggal darinya. Kalau semua hamba Allah itu merasakan pahala yang didapatkan dari orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan tertinggal dari jihad. Ya. Lalu mengapa kok ada orang yang tertinggal dari jihad fisabilillah? Ya karena mereka belum merasakannya. Dan orang-orang yang sudah mati syahid itu merasakan, dan mereka, kabar tentang mereka telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin adamul ilmil yaqini tam, akan tetapi tidak memiliki ilmu keyakinan yang sempurna. Huwallazi fataral azaimu, inilah yang menjadi sebab hilangnya tekad. Wa zada naumun naimi, dan semakin bertambah tidur lelap. Wa afatal ujural azimata wal ghanaima, dan akan terlewatkan pahala-pahala besar dan ghanimah-ghanimah. Lima la yakunu kadzalik, pada hal yang terlewatkan, yaitu apabila dia tidak berjihad semacam itu. Wallahu ta'ala qad qala, dan Allah Ta'ala sungguh telah berfirman, ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Ya, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Berperang di jalan Allah, baik mereka yang membunuh atau mereka yang terbunuh. Baik. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan berjihad di jalan Allah, baik berhasil membunuh, menang, atau terbunuh, kalah, maka sama-sama dapat balasan surga apabila ikhlas.
Karena Allah sudah membeli harta dan jiwa kita dengan apa? Surga. Ya, Allah telah membeli harta dan jiwa kita di dalam jihad fisabilillah dengan surga. Jadi alat tukarnya itu surga, dengan syarat jiwa kita dan harta kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah janjikan surga bagi orang yang berperang di jalan Allah, baik kalah maupun menang, baik masih hidup maupun sudah tewas. Fayaqtulun wa yuqtalun. Fa wallahi, maka demi Allah, lau kana lil insani alfa nafsin, seandainya manusia itu memiliki 1000 nyawa, tadhhabu nafsan fa nafsan fi sabilillah, yang hilang satu demi satu di jalan Allah, punya 1000 jiwa. Jiwa yang pertama tewas, kemudian hidup lagi, berperang lagi, tewas, hidup lagi, sampai 1000 kali. Maka lam yakun aziman, ini bukan hal yang besar. Fi janibi hadzal ajril azim, jika dibanding dengan pahala yang besar ini. Artinya jamaah sekalian, kalau orang itu mau mendapatkan surganya Allah dan harus dibayar dengan 1000 jiwa, ini nggak ada apa-apanya. Mau masuk surga, mau korbankan dulu 1000 jiwamu. Gimana caranya? Perang, mati, hidup lagi, perang, mati. Tentu rasanya melelahkan, rasanya sulit. Tapi ini upaya yang pantas demi untuk mendapatkan surga. Namun ternyata Allah tidak membebani kita untuk kehilangan 1000 nyawa. Allah hanya membeli berapa nyawa kita? 1. Kita punya 1 nyawa, lalu kita korbankan di jalan Allah, sudah dapat surga, nggak perlu 1000. Artinya nggak perlu capek-capek. 1000 kali hidup mati, ya nampaknya melelahkan. Tapi orang itu mau, kalau seandainya benar-benar upahnya itu surga. Ini bukan hal yang besar. Jadi orang itu apa, bisa dikatakan belani gitu loh. Ya, kalau kita mau sederhanakan, contoh real, angkat batu bata 1000 ini dari sini ke sana, nanti kamu saya upahi 1 juta. Mau orang? Kalau 1000 kebanyakan Bu ya. 100 juta. Nah ini, ada nggak mau nggak orang diubah seperti itu? Pindahkan batu bata 1000 biji dari sini ke sana, ya jaraknya dekat lah, nanti kamu saya kasih 100 juta. Mau nggak orang? Mau. Kesusahan yang dia dapatkan 1000 berat loh Bu, tapi 100 juta dapatnya, ya mau. Meskipun seharian dia capek, mau. Tapi ini nggak 100 atau nggak 1000 bata, cuma 1 bata. Pindahkan 1 batu bata ini ke sana, nanti kamu dapat 100 juta. Mau enggak? Ya sangat mau. Artinya 1000 nyawa jika dikorbankan lalu dapat surga, semua mau. Apalagi hanya harusnya gitu Bu, ya. Tapi nyatanya nggak gitu. Nyatanya banyak orang yang tidak rela kehilangan nyawanya, meskipun iming-imingnya surga. Ya, dalam kehidupan dunia, kalau kita samakan dengan tadi, orang merasa enggan memindahkan hanya 1 bata demi 100 juta. Nah, ini nggak masuk akal. Tapi demikianlah memang keadaan manusia, ya.
Dia tidak tahu benar pahala yang akan didapat sehingga dia merasa takut, khawatir. Makanya Allah memberikan kabar orang-orang yang mati syahid itu loh, ngasih tahu ke kita, jangan khawatir, jangan takut, kita di sini mendapatkan nikmat rizki. Masalahnya kita belum memiliki ilmu yakin. Nah itu, inilah yang perlu kita tumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan keyakinan kita terhadap janji-janji Allah. Dan Allah sudah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisih janjinya. Kurangnya keyakinan kita inilah yang menjadikan sebab kita kurang termotivasi. Nah, walihada, dan oleh karenanya la yatamanna syuhada'u ba'dama ayanu min thawabillahi wa husni jazaihi. Orang-orang yang mati syahid tidaklah mereka memiliki harapan dan angan-angan setelah mereka melihat secara nyata pahala Allah dan balasan yang baik, illa an yaruddu ila dunya, kecuali mereka ingin untuk dikembalikan ke dunia lagi. Hatta yaqtulu fi sabilihi marratan ba'da marratin, agar mereka bisa berperang di jalan Allah marratan ba'da marrah, untuk kesekian kalinya. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada contoh gambaran sederhana tadi, orang yang sudah mendapatkan upah 100 juta karena memindahkan satu bata saja, maka setelah dia mendapatkan upah itu, dia ingin melakukan hal yang serupa. Kok enak ya, gini tok dapat 100 juta, mau lagi kalau ada job gitu ya, saya mau lagi. Sebelumnya nggak ada yang mau. Sebelumnya nggak ada yang mau. Cuman pindahkan satu bata dapat 100 juta, nggak ada yang mau. Kalau seandainya orang itu tahu, benar-benar tahu, 1000 bata pun dia mau mindahkan. Ini cuma satu bata tapi nggak ada yang mau. Tapi begitu ada yang mau dan dia sudah merasakan benar-benar dapat upah segitu, dia ketagihan. Kalau ada job lagi saya mau. Kenapa? Ya enak banget ini. Upahnya cuma seperti ini, usaha cuma seperti ini, tapi upahnya besar. Nah seperti itulah orang yang berjihad. Sebelumnya takut, khawatir, nanti kalau saya mati gimana? Ternyata setelah mati dia dapat kenikmatan. Maka dia berangan, ya Allah kembalikan lagi supaya saya dapat kenikmatan yang lebih besar lagi. Ketagihan jemaah. Ya, meskipun di sini Syekh tidak membawakan dalilnya, namun seingat anak ada keterangan tentang hal ini. Jadi orang yang berjihad fisabilillah setelah dia mati syahid dan dia merasakan kenikmatan tersebut, dia ingin kembali ke dunia agar dia bisa mati lagi di jalan Allah dan dapat kenikmatan yang lebih baik lagi. Taib. Fa fi hadhil ayat atau fa fil ayati, maka di dalam ayat ini dalilun, merupakan dalil ala na'imil barzakhi wa azabihi. Ya, menunjukkan adanya nikmat di alam barzakh dan azab. Kama takasarat bidzalikan nususu, sebagaimana nas-nas yang sangat banyak sekali. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara faedah penting yang perlu untuk kita perhatikan, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya alam barzakh. Adanya alam barzakh. Orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak mati begitu saja, tapi dia merasakan alam lain yang di sana ada kalanya dapat nikmat dan ada kalanya merasakan azab.
dan ini diingkari oleh sebagian ahli bid'ah. Sebagian ahli bid'ah tidak mempercayai adanya azab dan nikmat kubur, di antaranya dari kalangan Mu'tazilah. Ya, dan kalau kita telusuri keyakinan mereka ini terpengaruh dengan keyakinannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Keyakinannya orang-orang musyrik yang tidak percaya adanya akhirat. Makanya termasuk di antara rukun iman, kembali ke pelajaran dasar di dalam Islam, rukun iman di antaranya al-imanu bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Di antaranya mengimani adanya alam barzakh, mengimani adanya alam akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.